Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Andira Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan sistem akuisisi data berbasiskan Arduino, LabVIEW, dan Proteus, di mana Arduino sebagai dark hardware-nya, LabVIEW sebagai dark software-nya, dan disimulasikan oleh Proteus. Oke, langsung mulai saja kita penjelasan tentang data diri dan spesifikasinya. Nama Rangga Andira Wijaya, kelas 2 AEC 218441015, yang diampu oleh dosen Fitria Suryatini SPDMT dalam pembelajaran akuisisi data Prodi Teknologi Otomasi Manufaktur, jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, Politeknik Manufaktur Bandung. Judul yang saya akan berikan yaitu sistem pengaturan suhu pada ruangan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Arduino Uno, 3 LED yaitu merah, biru, dan hijau, 2 buah motor DC, LM35 sebagai sensor, Proteus, LabVIEW, dan FSP. Blok diagramnya seperti ini, di mana yang pertama ini adalah untuk pendeteksian suhu panas atau dingin yang dideteksi oleh LM35. Lalu data akan masuk ke Arduino, lalu di Arduino diolah sedemikian rupa dengan program yang telah kita masukkan, lalu masuk ke Proteus, di mana Proteus ini sebagai simulasi untuk input dan output, dan program Arduino itu dimasukkan ke Arduino yang terdapat pada Proteus, dan LabVIEW sebagai dark software-nya, di mana ini untuk melihat, untuk memonitor kinerjanya, lalu kita lihat di komputer untuk dilihat secara real time-nya. Lalu ada spesifikasi sensor LM35, di mana LM35 ini memiliki sensitivitas suhu dengan faktor skala linear antara tegangan dan suhu 10 mV per derajat Celcius. Lalu ketepatan akurasinya yaitu 0,5 derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius. Jangkauannya dari negatif 55 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 watt untuk beban 1 mA. Ketidakliniarannya hanya sekitar kurang lebih 1/4 derajat Celcius. Dan linearitasnya 10 mV per derajat Celcius. Akurasinya 0,5 derajat Celcius. Dioperasikan pada satu daya 4 volt sampai 30 volt. Arus yang mengalir kurang dari 60 mikroampere. Lalu untuk aktuator saya menggunakan 3 buah LED dan motor DC. 3 buah LED yang pertama yaitu LED 1 sebagai indikator proses heating, LED 2 sebagai indikator proses cooling, LED 3 sebagai indikator proses standby, dan 2 buah motor DC. Motor DC 1 itu diibaratkan sebagai heaternya, lalu motor DC 2 diibaratkan sebagai coolernya. Lalu prinsip kerjanya, pertama-tama LM35 mendeteksi suhu ruangan. Setelah didapatkan suhunya, lalu LM35 mengirimkan sinyal ke Arduino. Lalu di Arduino diolah datanya sesuai yang telah kita verify, di mana programnya yaitu saat suhu kurang dari 20 derajat, maka heater dan LED 1 akan menyala. Keadaan yang lainnya, di saat suhu lebih dari 30 derajat, maka cooler dan LED 2 akan menyala. Apabila suhu berada di antara 20-30 derajat, maka motor keduanya akan mati dan LED 3 sebagai indikator standby akan menyala. Langsung saja kita uji cobakan. Pertama, kita buka file Arduino terlebih dahulu. Terdapat program seperti pada layar, di mana LM35 itu dengan A1 sebagai pinnya, A1 analog 1, lalu LED 1 sama dengan 2, pin 2, lalu LED 2 keluarannya di pin 3 digital, LED 3
di pin 4 digital. Lalu LED 1, LED 2, dan LED 3 sebagai output semuanya. Lalu di sini nilai LM35 dikali 0,488 itu konversi nilai dari LM35 menjadi derajat Celcius. Lalu di sini ada nilai LM35. Bila kurang dari 20, maka LED 1 akan menyala, di mana LED 1 sebagai heater, sebagai heatingnya, LED 2 dan LED 3 akan low, jadi akan mati. Lalu nilai LM35 lebih besar dari 30, maka di mana LED 1 sebagai heatingnya mati, lalu LED 2 akan menyala, dan LED 3 sebagai standby akan mati. Lalu yang satu lagi ada nilai LM35 lebih besar sama dengan 20 dan kurang sama dengan 30, di mana itu adalah keadaan standby, di mana LED 3 yang menyala, LED 2 low, dan LED 1 low. Dan else yaitu low semuanya. Ya, kita verify. Setelah tidak ada yang salah, lalu kita minimize saja. Kita buka FSPE sebagai narah hubung. Ya, di sini kita klik device, kita pilih create, lalu pilih device type, pilih pair, lalu next. Nah, ini virtual serial portnya port 1 COM1 dan port 2 yaitu COM2. Finish. Kita minimize. Lalu kita masuk ke Proteus. Kita buka file Proteusnya. Di sini kita bisa melihat LM35 masuk ke analog 1. Lalu di sini ada COM-IN sebagai narah hubung kepada ke live view. Lalu di sini ada virtual untuk mengecek keadaan LM35-nya. Lalu di sini ada LED 1 sebagai heating yang disambungkan dengan heaternya itu sendiri, di mana saat heater menyala, LED 1 pun menyala. Lalu di sini ada LED 2 sebagai cooling dan disambungkan dengan motor yang diindikasikan sebagai cooler. Dan ada LED 3 sebagai indikator standby, di mana bila suhu berada di antara sama dengan lebih besar sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 30, maka standby akan menyala. Setelah itu kita masukkan file Arduino-nya. Kita cari program filenya. Klik ini. Lalu kita cari di sini. Kita cari terlebih dahulu file Arduino yang telah tadi kita verify. Kita cari terlebih dahulu. Ya, ini yang telah diberi nama baru, yang akhirannya itu hex ya. Open sudah di sini, lalu oke. Lalu kita cek di sini. Di sini setelah udah physical portnya yaitu COM1. Oke. Lalu kita simulasikan. Kita play saja. Nah, di sini LM35 telah bekerja, di mana sini adalah 18 derajat dan di virtual terminal juga telah keluar 18 derajat. Lalu kita buka lab view. Ini lab view-nya. Penyambungannya kita sambungkan terlebih dahulu, maka visa resource name yaitu COM2 yang tadi FSPE port 2.
Lalu kita play. Ya, ini adalah tampilannya di mana pada Proteus kita inputkan ke 18 derajat Celcius, lalu pada LabVIEW sendiri itu 18 derajat Celcius, di mana terlihat dari indikator suhu ini dan waveform chart ini, dan keadaannya yaitu heating, untuk memanaskan ruangan, dan heater pun akan menyala. Kita coba di mode lebih dari 30 derajat. Kita lihat di LabVIEW. Kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Ya, ini telah naik, di mana bila lebih dari 30 derajat, indikator cooling akan menyala dan cooler pun di sini akan berputar, akan menyala. Yang tadi yang kurang dari 20 derajat kita belum indikasikan. Nah, bisa dilihat di sini motor yang diindikasikan sebagai heater akan berputar juga, dan LED sebagai indikator akan menyala. Kita lihat pada lab view-nya. Ya, ini cooling masih di lebih dari 30. Butuh waktu untuk turun. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ada terjadi penurunan. Telah terjadi penurunan di mana suhu telah berada di kurang dari 20 derajat, yaitu 18 derajat. Lalu kita coba pada suhu standby, yaitu lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 30. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya, kita lanjutkan dari tadi yang proses standby-nya, di mana proses standby itu lebih dari sama dengan 20 derajat Celcius dan kurang dari sama dengan 30 derajat Celcius. 23 derajat Celcius masuk dalam keadaan standby. Kita lihat pada lab view-nya. Nih, ya, proses standby telah terjadi dan ini sudah diproses standby. Oke, kita coba di sama dengan 20. Nah, ini juga standby menyala. Di sini proses standby dengan indikator LED warna hijau. Di sini juga standby sudah menyala, di mana ini adalah sama dengan 20, tapi ini belum turun juga ya. Kita tunggu sebentar. Ya, telah terjadi penurunan, di mana 20 derajat Celcius juga masuk pada keadaan standby dan 30. Kita coba di 30. Ya, 30 sudah masih standby di sini. Lalu lab view-nya kita tunggu. Tunggu sebentar. Lalu terjadi penaikan suhunya. Bisa kita lihat telah terjadi penaikan suhu ke 30 derajat. Ya, seperti itu. Oke. Ya, sekian project yang telah saya simulasikan. Kita stop terlebih dahulu semuanya. Oke, mungkin cukup sekian.
yang bisa saya jelaskan. Rangga Andriwijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.